يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tayyib ikhwanillah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bila pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang sebab-sebab yang mendorong atau membuat seseorang melakukan ghibah, seperti disebut marah dan yang lainnya, ingin bercanda, termasuk diantara sebab ghibah itu sebutan dijelaskan. Pembahasan berikutnya adalah tentang uzur-uzur atau keadaan-keadaan yang membolehkan ghibah, keadaan-keadaan yang membolehkan ghibah. Dan juga nanti akan dijelaskan tentang penebus ghibah, bagaimana cara bertobat dari ghibah. Jadi ada keadaan-keadaan ghibah itu dibolehkan. I'lam anna al-murakhis fi dzikri masail ghair wa huwa gharadun sahihun syar'i la yumkinu tawassul ilaihi illa bihi. Ketahuilah bahwasannya perkara yang membolehkan dalam menyebut aib-aib orang lain, bolehnya menyebut buruknya orang lain adalah tujuan yang benar menurut syariat. Apabila tujuannya itu dibenarkan oleh syariat, yang tidak mungkin tercapai kecuali dengannya, yang tidak mungkin tercapai tujuan yang benar ini kecuali dengan cara ghibah tersebut, kecuali dengan cara menyebut keburukan-keburukan orang tersebut. Jadi ada tujuan yang dibenarkan dalam syariat, dan tujuan ini tidak bisa dicapai, tersampaikan kecuali terpaksa harus menyebut kejelekan-kejelekan. Berarti di keadaan ini adalah keadaan darurat, sudah tidak ada cara lain. Ini jalan terakhir. Ada hal-hal penting dalam syariat dan dibolehkan, dibenarkan dalam syariat, tidak bisa terwujud kecuali harus dan terpaksa menyebut keburukan-keburukan orang lain. Dalam keadaan ini boleh. Apa saja hal tersebut? Yang pertama, at-tadhallum, melaporkan kezaliman, melaporkan kezaliman. Fa inna lil mazlum an yadhkura adh-dhalima idza sa'adahu ila man yastawfi haqqahu. Boleh bagi orang yang dizalimi menyebutkan orang yang menzalimi dia apabila tujuannya adalah untuk melaporkan kepada orang yang bisa mengembalikan haknya. Yang pertama, orang yang dizalimi, misalkan diambil hartanya tanpa hak, si A diambil hartanya oleh si B tanpa hak, dengan jalan yang tidak benar, maka boleh bagi si A yang diambil hartanya tadi, yang dizalimi, ya, menceritakan
tentang perbuatan kezaliman si B kepada si C. Asal si C ini adalah orang yang diyakini oleh si A bisa membantunya mengembalikan haknya. Jadi di sini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah yang melapor ini, yang misalkan yang dizalimi atau yang mewakilinya. Yang kedua adalah yang menzalimi. Jadi yang diceritakan itu harus hanya terbatas tentang kezalimannya. Ya. Jangan kemudian nanti keburukan-keburukan yang lain diceritakan. Cukup nanti yang disebut adalah kezalimannya saja. Keburukan yang keburukan berupa kezaliman yang dilakukan oleh si B kepada si A saja. Kemudian yang ketiga, ya, hal ini diceritakan kepada orang, tidak semua orang, tapi hanya orang yang diyakini bisa membantunya untuk mengembalikan haknya, ya, kepada hakim atau kepada mungkin skala kecil RT, RW, atau kecil atau tokoh yang diyakini mampu untuk membantu dia. Tapi kalau tidak boleh kemudian diceritakan kepada semua orang. Orang. Kadang-kadang ada orang seperti itu menceritakan kezaliman yang dialami dia kepada orang biasa, sudah tahu gak akan bisa membantu dia, cuma cerita. Yang ada bukan membantu, malah bikin tambah panas, ya, bikin tambah panas, malah dikembosi, digembosi, dipanas-panasi, dikompori, malah tambah sesak artinya. Bukannya membantu menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Maka tidak diceritakan kecuali kepada orang yang yakin atau perasaan kuat, dengan perasaan kuat dapat membantu kita. Yang kedua, keadaan yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkari wa raddud zalimi ila minhajis shalah. Yaitu boleh menggibah seorang dalam rangka minta tolong untuk merubah suatu kemungkaran atau untuk mengembalikan orang ini kepada jalan yang benar. Jadi ada orang yang melakukan suatu kemungkaran, boleh kita mintakan tentang kemungkarannya ini kepada siapa? Kepada orang yang kita yakini mampu menghilangkan kemungkarannya. Kita ingin saudara kita yang jatuh dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dalam keburukan ini kembali lagi jalan yang lurus. Maka kita nasihati. Kalau kita bisa, ya, kita nasihati. Kalau kita bisa, nasihati sendiri, diam-diam. Tapi kalau nggak bisa, dan kita tahu di antara caranya mungkin ini Ustadz bisa menasihatinya, maka boleh saya menceritakan kepada Ustadz ini tentang keburukannya, tentang kemungkaran dilakukan dalam rangka biar Ustadz nanti menasihati dia. Nah ini seperti ini boleh. Yang ketiga, al-istifta, dalam rangka minta fatwa, dalam rangka bertanya. Misal an yaqula lil mufti, seperti ketika bertanya kepada seorang mufti, zalamani fulanun aw akhadha haqqihi, si fulan telah menzalimiku, si fulan mengambil hakku, fa kaifa tariqi fil khalas, maka bagaimana caraku yaitu mengembalikan hakku, bagaimana caraku selamat dari kezalimannya. Boleh juga. Ini kan cerita keburukannya. Karena kalau tidak diceritakan dengan detail, tidak bisa kadang-kadang buktinya menjawab. Harus diceritakan secara detail. Bahkan harus ditanya, ini apamu, ini siapamu, kan begitu kadang-kadang. Dalam urusan harta kan, si fulan mengambil bagian dari warisanku sekian. Tanya dulu kan, ini siapamu? Ini kan harus dijelaskan.
dia saudaraku, dia nggak ada apa-apa yang ada, cuma dia hanya begini dan begini, harus dijelaskan untuk mendapatkan jawaban. Nah, dalam hal ini diperbolehkan. Fata'inu mubah, menyebut namanya langsung boleh. Wal aula at-ta'rif, dan lebih baik bila menggunakan isyarat, menggunakan kata sindiran, tidak langsung dengan namanya, itu lebih baik kalau bisa. Seperti bilang, "Madza taqulu fi rajulin dzalamahu abuhu aw akhuhu wa nahwu dzalik." Wahai Syekh, apa pendapatmu atau apa nasihatmu kepada seorang laki-laki yang didolimi oleh bapaknya atau oleh saudaranya atau yang lainnya? Ya, jadi kan di sini isyarat aja, taklid aja, tidak menyebutkan bapaknya atau saudaranya. Kalau dia bilang, ya Syekh, saya didolimi oleh bapak begini A, didolimi begini A, B, C, D. Nah, ini bapaknya kan, sudah disebut bapaknya. Tapi kalau dibilang ada seseorang, bapaknya mendoliminya dengan pendoliman A, B, C, D. Nah, kalau bisa seperti ini, itu lebih baik kan? Itu lebih baik. Tapi seandainya memang harus menyebut namanya, tidak masalah, boleh juga. Apalagi memang kalau dibutuhkan ya, dibutuhkan, karena kadang-kadang seorang mufti itu butuh tasawur, butuh gambaran jelas, nah, sebelum memberikan fatwanya. Nah, wa dalil ala ibahat ta'yin haditsu Hindun hina qalat, dan dalil yang menunjukkan bolehnya menyebut nama adalah hadis Hindun, sahabiah yang mulia Hindun, ketika berkata kepada Nabi SAW, menceritakan tentang suaminya Abu Sufyan. Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami yang pelit. Suami yang pelit. Cerita kepada Nabi. Nanti lanjutannya dikatakan bahwasanya bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, saya mengambil dari hartanya secara diam-diam untuk nafkahi diri saya dan anak-anaknya. Jadi di sini Hindun menceritakan satu aib dari suaminya Abu Sufyan. Tujuannya adalah untuk minta fatwa, bertanya kepada Rasulullah SAW untuk minta fatwa. Walam yungkir alaiha Nabi SAW. Dan di sini Nabi tidak mengingkari perbuatan dari Hindun yang menyebut ke aib pada suaminya. Suaminya boleh menunjukkan di bawah boleh. Yang keempat, tahdhirul muslimin. Ya, menggibah seseorang, menyebutkan keburukan seorang dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari orang tersebut. Memperingatkan kaum muslimin dari orang tersebut. Mislu antara mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in aw fasik wa takhafu an yata'adda ilayhi dhalik falaka an tarshifa lahu. Seperti Anda melihat seorang penuntut ilmu, dia bolak-balik datang untuk belajar kepada seorang ahlu bid'ah atau orang fasik. Nah, dan Anda khawatir, Anda takut orang ini nanti tertular dengan kebid'ahannya atau dengan kefasikannya. Maka ketika itu boleh bagi Anda, yaitu menyingkap keadaan yang sebenarnya, yaitu menceritakan aib yang ada pada yaitu orang yang didatangi tadi. Kan bisa jadi dia itu tidak tahu. Penuntut ilmu tadi itu bisa jadi memang tidak tahu. Maka dalam keadaan ini boleh untuk memperingatkan kaum muslimin. Wa kadzalika idza arafta min abdika as-sariqah aw al-fisqa fatadhkur dzalika lil mustari. Begitu juga bila Anda mengetahui bahwa budak Anda ini suka mencuri atau suka berbuat suatu kefasikan, maka boleh menyebutkannya pada orang yang mau belinya.
memperingatkan jadi calon pembeli ini dengan sifat yang ada pada budak yang mau dibeli tersebut. Ingatkan, biar hati-hati. Biar hati-hati. Ini budak yang mau membeli ini pernah punya kasus mencuri, pernah ada kasus berbuat ini dan berbuat itu. Biar kamu nanti hati-hati. Pernah menipu dan sebagainya. Wa kadzalikal mustasyaru fit tazawwudi wa ida'il amanah. Begitu juga seorang yang ditanya oleh orang yang mau menikahkan, seorang wali yang mau menikahkan putrinya, atau ditanya oleh orang yang ingin memberikan amanah. Orang yang memberikan putrinya mau datang kepada dia bertanya tentang si fulan ini, orang yang datang melamar anaknya, ya. Atau bertanya tentang seorang yang ingin bekerja pada dia. Dia ingin mempekerjakan seseorang, mau diberi amanah suatu pekerjaan atau yang lainnya, maka dia bertanya kepada orang tentang orang ini, orang yang kenal dengannya. Lahu an yadhkur ma ya'rifuhu ala qasdin nusil mustashir la ala qasdil waqi'. Maka boleh bagi orang yang ditanya ini apa? Menyebut apa yang dia ketahui. Yang dia ketahui pada atau dari keburukan-keburukan orang yang ditanya tadi. Orang yang laki-laki calon mantunya tadi, atau seseorang yang mau jadi karyawannya tadi. Boleh disebut keburukannya yang dia tahu untuk tujuan nasihat, bukan dalam rangka menjatuhkan. Tentu beda. Beda ketika seorang menjelaskan, ya kan? Menjelaskan keburukan seseorang dalam rangka untuk nasihat. Nah, dari orang yang menjelaskan keburukan orang dalam rangka menjatuhkan, pasti beda. Biasanya umumnya sekedarnya aja, secukupnya, dan mengatakan pun secara adil. Yang dijelaskan pun yang berkaitan dengan pekerjaannya, ya, atau tujuannya. Ini laki-laki kan mau melamar, ini mau menikahi putrinya bapak ini. Bapak ini tanya kepada saya, karena mungkin saya temannya, tanya dan sebagainya. Maka yang saya sebutkan pada bapak ini cukup sebatas apa yang ada kepentingan dengan pernikahan. Ya, sudah sebutkan yang berkepentingan karena apakah agamanya atau akhlaknya, sudah. Ada pun selebihnya nggak usah disebut semuanya, nggak penting, nggak usah disebut semuanya. Batas yang dibutuhkan saja. Nggak usah sampai ke sama dengan karyawan juga, ya. Soalnya hanya soal karyawan. Secukupnya aja mungkin yang berkaitan dengan pekerjaan, dengan amanahnya, kejujurannya, dan juga skill yang dia punya. Udah cukup sampai di situ aja. Nggak usah sampai keluarganya, ya, istrinya berapa, terus orang tuanya, nggak usah, secukupnya saja. Ini maksud dari menyebutkan aibnya, menyebutkan kekurangan yang ada pada dia dalam rangka nasihat, bukan untuk menjatuhkan. Kata beliau, idza alima annahu la yanzil bitasir. Ya, itu apabila diketahui dia tidak akan jerah kecuali dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Yang kelima, an yakuna ma'rufan bila qabil kal a'raji wal amas. Yaitu seorang boleh digibah apabila orang tersebut memang dikenal, ya, dengan lakop tertentu seperti pincang atau rabun atau yang lainnya. Maka orang seperti ini boleh disebut dengan lakopnya tersebut. Lakop satu tempat mungkin nama ada seorang bernama A, itu sampai ada 5 gitu. Ditanya mau ketemu si A yang mana ya? Panjang urusannya. Si A yang mana? Maka kalau dia memang punya lakop, punya julukan yang dengan itu dia dikenal langsung sama orang tersebut, maka boleh disebut. Dan biasanya orang yang sudah punya lakop tertentu, meskipun itu
lakop itu aib, biasanya sudah tidak sakit ya. Dia sudah tidak membenci bila itu disebut. Karena di awal sudah disebutkan tentang ghibah itu zikruka akhaka banyak kau menyebutkan saudaramu dengan apa yang tidak dia sukai. Dan biasanya lakop atau julukan yang dengan itu dia dikenal biasanya sudah tidak masalah. Tidak masalah. Si A ayah bincang, itu sudah biasa dia pun tidak sakit hati bila disebut, maka ini sudah tidak ghibah dan demikian. Fala isma ala man yadhkuruhu bihi, tidak ada dosa bagi orang yang menyebut orang tersebut dengan julukan tersebut. Wa in wujida an dzalika mu'addalan kana aula, tapi bila ada cara yang lain untuk mengenalkannya maka itu lebih baik. Yang keenam, ayyakuna mujahiran bil fisqi, yaitu boleh menggibah seseorang, menyebutkan keburukan seseorang bila orang tersebut memang sudah suka terang-terangan dengan dosanya dan dia sudah tidak malu lagi bila disebut dosa-dosanya tersebut, keburukan tersebut. Kalau orang ini sudah terang-terangan kan gitu kan, dia sendiri sudah membuka sudah membuka dengan terang-terangan tentang aibnya, yang pasti seandainya kita nyebutkan pun tidak ada masalah. Dia sudah sengaja, bahkan bangga dengan dosanya, maka tidak mengapa orang seperti ini disebutkan. Itu si A tadi malam mabuk lagi, tidak masalah. Kalau dia sendiri juga sudah terang-terangan, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam berbuat dosa. Waqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man alqa jilbabal haya'i fala ghibata lahu, barang siapa yang telah membuang hijab atau penutup malunya, maka tidak mengapa menggibahnya. Orang yang maksud di sini, orang yang membuang penutup malunya adalah orang yang sudah terang-terangan dengan dosanya, sudah tidak ada malu lagi, maka tidak mengapa menggibah orang tersebut. Menggibah dengan apa? Yang menggibah dengan dosanya saja ya, kali ya Tuhan. Dia terbatas dengan dosa yang dia terang-terangan, itu saja. Jangan melampaui batas. Bila orang ini suka terang-terangan dengan dosa A, maka yang dibolehkan dalam menggibahnya itu adalah sebatas pada dosa tersebut. Adapun mungkin dosa-dosa lain yang dia sembunyikan tidak boleh, haram. Baik. Ditanya kepada Al-Hasan Al-Basri, al-fajirul mu'linu bi fujurihi dzikra lahu bima fihi ghibah. Ditanya kepada ulama tabi'in ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, tentang seseorang yang terang-terangan dengan kejahatan-kejahatannya. Katanya, bolehkah menyebut dia, apakah menyebut tentang keburukan dia ini adalah ghibah? Beliau menjawab, tidak, la karamah, karena orang ini sudah tidak ada kehormatannya. Orang ini sudah tidak punya kemuliaan, tidak punya kehormatan. Dia sendiri yang menjatuhkan dirinya sendiri. Nah, ini 6 hal atau 6 keadaan yang diperbolehkan ghibah, diperbolehkan menyebutkan suatu keburukan yang ada pada orang lain. Adapun kafaratul ghibah, yaitu kafarah ghibah, apabila kita bertobat dari ghibah, apa yang harus kita lakukan? Apa kafarahnya? Apa penebusnya? Ini kan dosa berkaitan dengan orang lain ini. Kalau urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bertobat selesai. Ini
Ini kan urusan sama orang lain. Kalau kita mengambil harta orang lain, maka kita kembalikan kan gitu kan, yang kita tahu. Tapi ini masalah ghibah, ini beda urusannya. Ini beda. Kita menyakiti saudara kita, orang lain, dan dia tidak tahu kalau dia disakiti. Bahkan kalau dia tahu, bisa jadi urusannya lebih besar. Misalkan tiba-tiba aja kita datang, kita punya teman baik, kan? Tahu-tahu kita menghibah, kita sebutkan keburukan dia. Dia belum tahu kita datang. Saya minta maaf nih, kenapa? Karena kemarin saya menghibah kamu, saya bilang kamu begini. Yang ada mudarat kamu besar, kamu marah nanti dia. Hajar ini. Maka ada kafarahnya sendiri, ada penebusnya sendiri untuk menghalalkannya. Ihdaha, yang pertama kata beliau, annal mu'tab qad jana jinayataini. Perlu diketahui bahwasanya orang yang berbuat ghibah, melakukan dosa ghibah, dia telah melakukan dua dosa. Yang pertama ala haqqillah ta'ala. Yang pertama dosa karena haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia telah melakukan apa yang Allah larang. Dia melakukan apa yang Allah larang. Maka tebusannya adalah bertobat, seperti yang disebut tadi. Jadi harus bertobat dulu kepada Allah. Ini untuk menggugurkan haknya Allah. Karena kita telah melanggar dan melakukan apa yang Allah larang. Yang kedua, ala maharimil makhluk. Yang kedua adalah dosa karena kita merusak kehormatan sesama manusia, menodai kehormatan sesama manusia setelah merusaknya. Fa in kanatil ghibah qad balagha ar-rajula jaa ilaihi wastahallahu wa adhara lahu an-nadam ala fi'lihi. Apabila ghibahnya tersebut sudah sampai pada orang yang dighibahi. Jadi yang orang yang dighibahi sudah tahu, si A telah menghibah saya, sudah tahu. Maka yang dilakukan oleh si A tadi adalah menemuinya, minta maaf, dan menyampaikan penyesalan atas apa yang dilakukan. Kalau sudah tahu, kalau sudah diketahui. Qad rawa Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu madlamatun li akhihi." Barang siapa yang memiliki kezaliman pada saudaranya, yaitu pernah menzalimi saudaranya. Min malin, apakah itu berupa harta, au irdin, atau kehormatan, seperti menggibahnya, menghinanya, merendahkannya. Falyatihi, maka temuilah dia. Falyastahillaha minhu qabla an yukhad, dan mintalah maaf kepada dia, minta dia menghalalkan, menghalalkan kezaliman yang pernah dia lakukan. Qabla an yukhad, sebelum nanti dia dihisab, sebelum nanti datang perhitungannya. Walaysa indahu dirhamun wala dinar, di mana saat itu, pada saat hisab itu sudah enggak berlaku dinar, enggak berlaku dirham, enggak berlaku harta, enggak ada. Yang berlaku adalah amal soleh. Fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa'tiyaha hadar. Bila dia seorang yang memiliki tabungan pahala, tabungan amal soleh, maka dari amal soleh inilah diambil untuk membayar kezaliman yang pernah dilakukan ketika di dunia, lalu diberikan kepada orang yang dizalimi. Ambil kezalimanmu sebesar ini, maka sebesar itu pula diambil dari kebaikanmu. Karena kamu nggak ada uang ketika itu, udah gak laku dirham, kalau
berlaku dolar, nggak berlaku. Yang bermanfaat adalah amal soleh aja gitu kan. Karena diambil amal soleh kita, yang sudah kita kumpulkan capek-capek. Yang waktu yang awalnya kita bangga, kita bukan bangga, kita bahagia. Alhamdulillah saya bawa akhlak sekian, saya bawa amal soleh sekian. Ternyata saya pernah mendolimi A, mendolimi B, C. Diambil, dikurangi untuk bayar, untuk nebus kedoliman yang pernah saya lakukan sama A, B, C. Terus begitu. Wa illa, tapi bila tidak punya kebaikan atau sudah habis kebaikannya, saking banyaknya kedolimannya habis. Ukhidha min sayyi'ati hadza fa ulqiya alaihi. Maka keburukan atau dosa orang yang didolimi itu diambil, dikurangi, diberikan kepada orang tadi yang mendoliminya. Yang tadinya senang ya, bahwa amalan besar, tapi karena banyak mendolimi orang di dunia, habis, mengerikan sekali, menakutkan. Bukan cuma habis, bahkan dapat dosanya orang, dosa orang. Dan yang paling banyak dalam masalah ini ghibah. Bukan masalah, saya nggak bilang yang paling besar, bukan. Yang paling besar bukan membunuh dan sebagainya. Itu betul yang besar. Tapi ghibah yang paling berbahaya dan paling banyak. Kenapa? Karena nggak terasa. Kalau orang membunuh itu ya, dia takut ya. Penuh rasa takut. Maka keinginan untuk bertobat itu besar sekali. Keinginan untuk minta maaf itu sangat besar sekali. Tapi kalau ghibah enggak. Ghibah itu manis. Kemudian jalan untuk tobat itu sulit, berat. Apalagi kalau belum ketahuan. Ini kalau ketahuan aja baru minta maaf. Tapi kalau nggak ketahuan, mungkin malu, gengsi. Itu cuma bisikan setan. Gengsi dan sebagainya untuk tobat. Malu dan sebagainya. Nanti mudaratnya lebih besar lah alasan, baru tahu kok. Baik. Ini bila ghibah tersebut sudah sampai kepada telinga orang yang digibahi, yaitu datang dan minta maaf. Karena dia sudah tahu. Minta maaf. Wa ikalatil ghibatu lam tablugh ar-rajula. Tapi bila ghibahnya belum sampai kepada orang yang dizalimi, yang digibahi, ja'ala makana istihlalihi al-istighfar lahu. Maka untuk menghalalkannya, untuk maafnya, untuk menghalalkan ghibahnya adalah dengan memperbanyak istighfar untuk yang digibahi tadi. Memperbanyak istighfar untuk yang digibahi tadi. Li'alla yukhbirahu bima la ya'lamuhu fayughir sadrahu. Tidak perlu dia mengabarkan tentang ghibahnya. Ya, khawatir apa? Karena khawatir nanti justru akan membuat dadanya mendidih. Seperti yang kita katakan tadi. Jadi bila ghibahnya itu belum sampai pada yang digibahi, tidak usah dikabarkan dia. Tidak usah ngasih tahu. Jadi marah. Tapi dengan cara banyak istighfar. Banyak istighfar. Nah, wa qad warada fil hadis, tapi hadisnya maudhu katanya di sini. Saya sebutkan hadisnya maudhu, tapi maknanya benar. Maknanya secara makna benar. Kafaratu man iktiba an yastaghfir lahu. Kafarah bagi orang yang kafaratu man iktiba an yastaghfar lahu. Kafarah bagi orang yang digibahi adalah memintakan ampun untuk dia. Tapi hadisnya lain. Tapi ini maknanya benar, Karena di sini adalah kebaikan. Jadi ketika kita ingin membalas seseorang atau ingin membayar kepada seseorang haknya dia, tapi kita tidak bisa membayarnya karena ada hal yang menghalanginya, maka kita berbuat baik untuk dia, berbuat baik untuk dia. Contohnya seperti kita punya hutang misalkan kepada seorang, kemudian orang ini pas kita mau bayar nggak ada.
Kita cari ahli warisnya juga nggak ada. Juga nggak ada. Maka apa yang kita lakukan? Jadi uang yang harusnya kita bayarkan, kita sedekahkan untuk dia. Jadi kita berbuat baik untuk dia, dan minimal dengan kebaikan yang sepadan. Minimal dengan kebaikan. Kalau utang saya misalkan 1 juta, minimal saya itu bersedekah sebesar 1 juta untuk orang tersebut. Maka begitu juga dalam hal-hal yang tidak tampak, ya, tidak tampak seperti ini. Gibah tidak bisa dibayar, tidak bisa dipegang, tidak bisa gibah. Maka istighfar, sampai kita merasa sudah cukup. Bukan cuma sekali 2 kali, ya. Udah, saya sudah istighfar. Enggak. Kita sampai kita rasa udah cukup. Atau kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa kita lakukan, termasuk bersedekah tentunya. Bersedekah tentunya. Itu sampai besar kan. Bersedekah. Baik. Wa kadzalika in kana qad mata. Begitu juga apabila dia sudah meninggal. Disebutkan juga oleh para ulama, yaitu dikatakan oleh Mujahid di sini. Sekarang ini di antara kafarah ghibah juga. Kata Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah, kafaratu aklika lahmi akhika antusni alaihi wa tad'u lahu bi khairin. Kafarah karena kamu telah memakan daging saudaramu. Ghibah maksudnya, ya. Kafarah ghibah adalah memujinya, dan mendoakan kebaikan untuknya. Nah, ini diantaranya istighfar tadi. Kan semakna dengan istighfar sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan untuk saudara kita. Nah, di sini kita puji dia. Wa kadzalika in kana qad mata, meskipun dia sudah meninggal. Kita sebut. Sebenarnya yang paling sepadan itu adalah memujinya. Artinya di mana tempat kita menggibahnya, menyebutkan keburukannya, di tempat itu kita harus memujinya, ya, sampai hilang yaitu pikiran orang tentang keburukannya. Kita ganti dengan kebaikan. Tapi tetap tidak boleh bohong. Tapi tetap harus kebaikan yang memang ada pada orang tersebut. Di tempat di mana kita menggibahi. Kalau bisa gibah yang kita hapus, dihapus. Wah, sekarang kita bicara gibah bukan cuma lisan, ya kan? Tapi tulisan lebih banyak sekarang. Maka kalau kita bisa menghapus, harus kita hapus. Kemudian di tempat yang sama kita tulis hal-hal atau kebaikan-kebaikan yang ada pada orang yang tadi kita gibahi. Itu kafarahnya. Selain kita mendoakan kebaikan untuknya, karena doa kebaikan itu adalah tanda kebaikan seorang orang lain, tanda pujian dia kepada orang lain. Banyak doa. Nah, tip ini kafarahnya. Jadi kalau gibahnya belum sampai kepada orangnya tadi, kafarahnya tadi istighfar, kemudian mendoakan kebaikan untuk dia, dan memuji, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut, khususnya di tempat di mana darinya dia menggibah. Kalau di Facebook itu kan itu banyak status nih, zaman-zaman masa-masa status ini sekarang. Status. Tapi orang gibah sekarang nih banyak pakai kata sindiran-sindiran. Yang selalu dari gibah kayaknya sudah pinter belum belajar. Sindiran-sindiran, ya. Jadi penasaran. Boleh terbilang. Sekarang ini tulisan lebih pedas, lebih tajam daripada lisan sekarang. Tulisan lebih tajam daripada lisan. Karena kalau lisan nggak semua bisa. Tapi tulisan apa aja bisa. Apalagi di medsos, di media sosial. Kalau lisan tidak semua orang bisa bicara. Tidak semua orang bisa naik mimbar, tidak bisa.
Tidak bisa orang bisa bicara kemudian semua orang mendengarkannya kan bisa. Tapi kalau di medsos sahabat saja bisa. Dan akan dibaca oleh siapa saja. Tembus kemana-mana. Makanya saya bilang zaman ini tulisan lebih tajam daripada lisan. Berikutnya, al-afatut tasni'atu min afatil lisan. Penyakit yang ke-9 di antara penyakit lisan. Jadi yang ke-8 itu kan ghibah ya. Ini yang ke-9 dari penyakit atau mudarat bahaya yang bersumber dari lisan, dari pembicaraan. Yaitu an-namimah. Ya, tapi sekali lagi sekarang lisan juga berupa tulisan ya Pak ya. Termasuk namimah juga bisa dengan tulisan. Namimah. Tapi apa itu an-namimah? An-namimah kita artikan adu domba ya kan. Tapi sebenarnya an-namimah lebih umum daripada adu domba. Adu domba itu nanti ada istilah sendiri. Namanya dzul lisanain. Istilahnya dalam bahasa Arab itu orang yang memiliki dua lisan itu adu domba. Tapi kalau an-namimah lebih umum, nanti dijelaskan. Ya sebenarnya termasuk adu domba itu masuk dalam kata namimah. Tapi namimah lebih umum karena ini berkaitan dengan ada sebuah hadis nanti ya tidak akan masuk surga namam. Nah, namam. Tapi kita harus mengartikan adu domba sehingga terbatas. Sebenarnya itu lebih umum. Nanti dijelaskan. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattar. Tidak akan masuk surga yaitu qattar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Qattar adalah namam. Orang yang melakukan namimah. Orang yang suka berbuat namimah. Wa'lam, dia mengatakan, anna namimah tutlaqu fil ghalibi ala nakli qawli insani fi insan. Ketahuilah bahwasanya namimah itu artinya secara umumnya artinya adalah menukil ucapan seseorang pada seseorang. Jadi A membicarakan B, kemudian dinukillah perkataan ini. Nah, ini namanya namimah. Dan ini umum, tidak harus kita nukil kepada si B. Ini namimah. Jadi namimah itu umum. Kalau adu domba kan enggak. Adu domba A membicarakan keburukan B, kemudian dinukil kepada B. Ini kan ada domba seperti ini. Dalam hal ketika A dan B bermusuhan, itu kan namimah. A dan B bermusuhan, ada A dan B bermusuhan. A membicarakan keburukan si B. Nah, sama si C dinukil pembicaraan ini kepada si B. Bahwasanya si A membicarakanmu begini. Nah, ini ada domba. Nah, adapun namimah bukan seperti ini saja. Ini termasuk namimah. Tapi namimah sendiri lebih umum daripada ini. Namimah itu menukil ucapan orang kepada orang tentang orang lain. A membicarakan si B, keburukan si B dibicarakan. Nah, sama si C dinukil diceritakan kepada orang lain dan tidak harus pada si B. Nah, dia telah melakukan namimah. Mau diceritakan kepada si C, kepada si D, kepada dan sebagainya, itu juga namimah. Termasuk juga diceritakan kepada si B, itu juga. Tapi ketika diceritakan sama si B saja, ini nanti ada istilah khusus karena lebih berbahaya. Nah, saya ulangi lagi. Namimah adalah kata namimah itu dimutlakkan artinya pada perbuatan menukil perkataan, omongan seseorang tentang orang lain. Seperti misalnya qala fika fulan kada wa kada. Si fulan membicarakanmu begini dan begini. Jadi si fulan ini membicarakan yang kita ajak bicara tentang kamu itu begini gini. Nah, walaysat maksusatan bihada. Ini umumnya. Tapi kata beliau tidak hanya khusus dalam hal ini. Bal hadduha kasfu ma yaqra kasfihi. Bahkan batasannya atau pengertiannya
Pengertian namimah adalah menyingkap apa saja yang tidak disukai bila tersingkap. Umum berarti. Tidak hanya terbatas kepada tadi yang digibahi saja, dinamimai saja yang diceritakan tadi. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Berupa ucapan ataupun perbuatan. Hatta law ra'ahu yadfan malan li nafsihi fadzakarahu. Bahkan seandainya dia melihat seseorang itu mengubur hartanya di dalam tanah, lalu dia menceritakannya, menyebutkannya, maka ini juga perbuatan namimah. Ya, jadi si A, misalkan dia menyembunyikan hartanya, biar aman hartanya sampai dipendam di dalam tanah. Ini orang dulu kan begitu. Sebagian orang dulu nyimpan hartanya di dalam tanah, karena hartanya nggak ada bank, dan hartanya masih berupa emas, berupa perak, seberat-berat gitu, disembunyikan di dalam tanah. Nah, si B melihatnya, ya, si B melihatnya, kemudian menceritakannya kepada orang lain, maka ini sudah masuk dalam kategori namimah. Jadi namimah lebih umum dari kata adu domba berarti ya. Namimah itu lebih umum daripada kata adu domba. Cuman kita sudah umumnya mengenal namimah itu adu domba. Sulit juga mengartikannya ya. Kita nggak punya istilah untuk, belum ada istilah khusus dari kata namimah. Tapi memang seharusnya kita harus pahami ini, berarti bisa kita menjadikan namimah sebagai serapan ya. Sebagai serapan kepada bahasa Indonesia untuk memaknainya, karena nggak ada kalimat pembanding dalam bahasa Indonesia untuk kata namimah, belum ada. Adu domba ada sendiri, habis ini disebutkan. Baik, kita lanjutkan. Wa kullu man nukilat ilaihi namimah bisu'an yaqul, dan juga setiap orang yang dinukil kepada dia namimah, seperti dikatakan kepada dia qala fika bulan kaza wa kaza, fa'ala fi haqqika kaza wa nahu dzalika. Ketika ada orang yang menukil namimah kepada kita, maka yang kita lakukan adalah 6 hal. Sering kan orang seperti itu kan, panas-panasin. Maka ada 6 hal yang harus kita lakukan. Pertama, alla yusaddiqan nakim. Kita tidak boleh membenarkan dia. Lianna namam fasik mardudu syahadah. Karena namam ini, orang yang buat namimah ini, dia ada masuk dalam kategori fasik, dan orang fasik tidak diterima persaksiannya. Dia kan menceritakan sesuatu, berarti dia datang, dia ada menjadi saksi bahwa si A itu melakukan A, B, C, D, kan bersaksi. Tapi dia nemam. Nah, yang seperti ini kita bakal. Yang kedua, an yadhahu an dzalika yusaf. Yang kedua yang kita lakukan adalah larang dia, cegah dia. Ini namimah ya. Ini namimah, ini dosa. Nasihati dia. Kalau kita bisa. Yang ketiga, an yubghidahu fillahi fa innahu Allah yaghidu fa innahu yani bi ghaidin illallah. Yang kedua, kita harus membencinya karena Allah. Membencinya karena perbuatannya, karena Allah. Ya. Karena Allah membenci yaitu perbuatannya. Yang keempat, an la yadunna bi akhil ghaib su'an. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada saudara kita yang itu ya, yang tidak ada, yang diceritakan ini. Kita harus tabayun kalau memang ada. Mirip dengan ini. Yang keempat, yang kelima, an la yahmilahu ma haka lahu ala tajassus wal bahth. Yang kelima, yang diceritakan kepada kita oleh namam ini tidak boleh membuat kita kemudian tajassus, memata-matai, mencari-cari keburukan saudara kita yang kita cintai. Makanya jangan diambil hati, jangan diambil, tolak aja. Dan kita tetap husnudzon kepada saudara kita tadi. Asal memang bila pada asalnya memang dia baik, ya. Bila pada asalnya dia memang yang kita
kita tahu baik, kita tetap suudon saja. Tidak boleh tajassus cari-cari kemudian keburukannya. Kita terima ini juga ya. Benar nggak? Cari-cari. Nggak boleh. Ya, wala tajassasu kata Allah. Dan jangan kalian menjadi jasus, menjadi memata-matai untuk mencari-cari aib orang. Yang keenam, an la yardha li nafsi ma nahan namam anhu fa yaqti namimatahu. Tidak boleh menceritakan namimahnya. Kalau sudah tahu ini namimah, mengadu orang atau mengadu dia sendiri, maka tidak boleh kemudian kita menceritakannya. Karena itu dalam rangka menolong dalam keburukan. Tapi diceritakan di sini bahwasanya Sulaiman bin Abdul Malik seorang raja ya, raja dari zaman Umayyah, berkata kepada seorang, balaghani annaka waqa'ta fiha. Dia bilang apa? Telah sampai kepadaku bahwa Anda telah berbuat namimah, bahwasanya Anda berkata begini dan begini kepadaku. Jadi di sini Sulaiman menceritakan ada orang bercerita kepadaku bahwasanya Anda telah menjelek-jelekkanku di belakangku. Wa qulta kadza wa kadza, kamu bilang begini dan begini. Faqala rajul, maka laki-laki ini berkata, "Ma fa'altu?" Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukan itu. Itu bohong. Faqala Sulaiman, "Innal ladzi akhbarani shadiqun." Kata Sulaiman, kata Raja Sulaiman, sesungguhnya yang bilang kepadaku ini adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Apa kata orang ini? La yakunu namamu shalihun. Orang yang suka menyebar namimah tidak pernah jujur. Tidak mungkin jujur orang yang suka menyebar namimah. Betul. Maka Sulaiman mengatakan, "Shadaqta, kamu benar. Idhhab bisalam, maka pergilah dengan tentram." Aman kan? Aman. Lah, seperti ini sikapnya. Jadi jangan percaya kepada orang yang suka namimah. Bahkan di sini Sulaiman pun sampai orang kepercayaan dia, orang yang umumnya jujur kepada dia, tapi kalau sudah urusan namimah kita tidak boleh percaya. Ini hanya merusak ya ukhuwah Islamiyah. Wa qala Yahya bin Abi Katsir. Katanya dia, yafsudun namam fi sa'atin ma la yafsudu sahiru fi sa'ah. Subhanallah. Orang yang suka menyebar namimah itu dapat membuat kerusakan hanya dalam sesaat yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam 1 bulan. Jadi di sini beliau gambarkan kerusakan yang diakibatkan oleh orang yang suka namam lebih besar, lebih cepat daripada tukang sihir. Wa qad haka rajulan sawama bi 'abdin. Diceritakan beliau pernah diceritakan bahwasanya ada seseorang mau membeli seorang budak, sedang menawar seorang budak. Faqala maulahu, maka majikan budak ini berkata, "Inni abra'u ilaika minan namimah wal kadhib." Saya berlepas diri kepadamu dari namimah dan bohong. Jadi pemilik pertama menyampaikan budak ini suka namimah, suka berbuat namimah dan suka bohong. Faqala na'am, anta bari min huma. Dia bilang, oke, katanya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, kamu sudah berlepas diri. Berarti saya sudah tahu kalau budak ini suka namimah. Fashtarahu, tetap dia membelinya. Faja'ala yaqula li maulahu. Kemudian dia pun berkata kepada pemiliknya ini, "Inna mra'ataka tabghi wa tafa'al." Ya, berbicara kepada majikan yang baru, "Wahai tuanku, sesungguhnya istrimu telah berbuat zina." Istrimu telah berbuat zina. Wa innaha turidu an taqtulaka. Dan dia ingin membunuh Anda. Wah, nama lihat kejinya dia. Bohong ini, bukan cuma namimah ini, terus bohong ini. Wa yaqulu lil mar'ati.
Dalam kesempatan yang lain dia bilang kepada istrinya, kepada istri majikannya, inna zawjaka yuridu an yatazawwaj alayki wa yatasarraf. Suami Anda ingin diam-diam berpoligami. Ingin nikah lagi di suami Anda. Fa in aradta an a'tifau alayki, fa in aradti an a'tifau alayki fala yatazawwaj wa la yatasarraf. Bila Anda ingin saya menyampaikan kepada suami Anda sehingga dia tidak nikah diam-diam, dia tidak berpoligami. Fakhudil Musa, ambil silet, ambil pisau kecil. Wahluki sya'ratan min halqati dadam. Kemudian potonglah rambut suami Anda dari bagian tenggorokannya. Jadi mungkin rambutnya panjang, potonglah dari bagian yang ada di lehernya. Wa qala li zaujah, atau mungkin maksudnya ini memotong jenggotnya, mungkin juga di sini. Allah alam, dia bilang selain rambut, potonglah rambut min halqihi yang ada di tenggorokannya, ada di bagian lehernya. Ketika dia tidur. Ini yang dikatakan pada istrinya, istri majikannya. Wa qala li zauji, kemudian dia berkata lagi pada suaminya, kepada majikannya yang laki-laki, innaha turidu an taqtulaka idza nimta. Sesungguhnya istrimu ingin membunuhmu waktu kamu tidur. Kejamnya ini budak. Qala, maka langsung kemudian fadhahaba fatanawa malaha. Kemudian suami ini pun pergi dan pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Faja'at bi Musa litahluqa sya'ratan min halqihi. Maka istrinya pun datang membawa pisau kecil tadi untuk memotong rambut yang ada di yaitu tenggorokannya. Suaminya pura-pura tidur, bawa pisau taruh di leher. Fa'akhadha biyadiha faqatalaha. Suami pun langsung pegang tangannya dan membunuh istrinya. Faja'a ahluha fasa'adu alaihi faqatalahu. Keluarga istri tidak terima, datang menemui dia dan membunuhnya. Suami istri mati gara-gara budak. Lihat begitu bahayanya apa? An-namimah ini. Begitu bahaya an-namimah. Meskipun di zaman ini tidak sampai selevel itu ya, tidak terlalu banyak, tapi banyak meskipun tidak sampai selevel itu. Minimal merusak ukhuwah, persaudaraan yang tadinya baik-baik saja kemudian bermusuhan. Kadang-kadang saling membenci tanpa tahu sebabnya yang jelas. Ada saudara, ada kawan, sahabat, tahu benci padahal nggak pernah ketemu. Hanya gara-gara ini pengompor ya. Gara-gara kompor yang suka manas-manasi. Gara-gara namimah. Allah Ta'ala bisawab. Berikutnya akan dijelaskan seperti yang sebutkan tadi, kalam dil lisanain, yaitu omongan orang yang memiliki dua lidah. Dua lidah ini nanti dijelaskan, yaitu seorang yang menukil pembicaraan orang lain yang memiliki permusuhan. Dia bicara tentang musuhnya, disampaikan pembicaraan ini kepada musuhnya. Jadi yang ada kalau panas tadi. Dan ini mungkin yang lebih tepat ya, kalau dikatakan adu domba tadi ya.